Kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu, nanti akan bertanya lagi, itu literasi membaca menulis. Sekarang literasi digital. Tadi kan 6 kompetensi literasi ya. 1 literasi membaca menulis, kemudian salah satu yang lain adalah literasi digital. Kita sudah berubah, kalau dulu itu mesin ketik ganti laptop, ganti iPad, ganti iPhone, menulis tidak harus di kertas, menulis di iPad, telepon dulu begini, sekarang ganti gini, TV dulu kotak gini, sekarang jadi ceper begini ya. Tahun 80 mesin ketik, sekarang laptop. Dan ini adalah perubahan. Ya. Dulu ada peraturan begini, in case of fire hati-hati, nah, nanti ada kebakaran. Sekarang peraturannya begini, hati-hati jalan jangan sampai lihat HP. Kemudian kebutuhan manusia, ini teorinya Abraham Maslow ya. Kalau dulu ada psychological need, ada safety and security need, ada love and belonging. Sekarang ada lagi tambahan kebutuhan dasar manusia itu adalah wifi dan baterai. Orang kalau udah perjalanan jauh, lupa nggak bawa charger, lupa nggak bawa ces-cesan, nggak bawa power bank, udah pusing. Kebutuhan dasar. Orang lebih suka ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Wifi, ini tadi saya sempat gelisah sebelum mulai jam 1:30 sampai jam 2 itu mati lampu di rumah saya dan saya biasanya pakai wifi, wifi-nya juga mati. Waduh, pusing saya. Masa saya presentasi dengan gelap-gelapan. Saya sampai menyiapkan itu 2 lampu eksternal yang pakai listrik yang ngecas gitu ya. Udah saya siapkan itu, kemudian saya pakai apa ini internetnya, pakai hotspot, saya sudah menyiapkan HP saya isi 10 giga ini. Alhamdulillah 1 menit sebelum jam 2 lampu nyala, alhamdulillah. Saya tadi sempat pusing nyari tempat di mana. Ini karena apa? Karena wifi ini kebutuhan dasar ya. Nah, jadi ini adalah digital. Nah, di sini ada banyak resiko ketika kita menggunakan digitalisasi, ya bisa jadi kecanduan. Ya, Bapak Ibu hati-hati dengan anak. Ciri-ciri anak kecanduan itu apa? Kalau lagi main, HP-nya diminta, dia marah-marah. Dia bahkan sampai nangis-nangis, sampai gulung-gulung itu sampai pokoknya enggak wajar. Itu tanda bahwa anak Anda mulai kecanduan. Hati-hati ya. Kalau anak Anda bermain HP, kemudian diberitahu, sudah waktunya sudah habis. Kemudian dia menyerahkan dengan legawa, dengan rela, dengan itu artinya belum kecanduan. Tapi kalau kecanduan itu tadi, ya sama dengan kayak orang kecanduan narkoba, kalau dia sudah nggak minum aja sekali, dia sakit semua tubuh. Kemudian terpapar konten negatif, sering kali Bapak Ibu kalau melihat iklan itu banyak banget. Main game itu mesti datang iklan togel lah, iklan apa itu luar biasa. Bullying, kemudian pelanggaran privasi, pedofilia online dan lain-lain. Jangan lupa ngecek histori browsingnya anak-anak. Jangan sampai orang tua lebih pintar daripada anaknya soal teknologi. Ya. Jangan sampai HP itu di password yang orang tua tidak tahu. Selalu ngecek history browsing. Dia habis searching apa saja yang dibuka. Ya, yang menjadi masalah adalah orang tua tidak lebih pintar daripada anaknya terkait teknologi ini yang berbahaya. Jadi orang tuanya dikibulin. Oke, dalam literasi digital ya, ini Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki 4 kerangka, 4 modul literasi. Yang pertama, digital skill, digital ethic, digital safety, digital culture. Digital skill itu cakap bermedia digital, digital ethic itu etis bermedia digital,
digital safety itu aman bermedia digital, dan digital culture itu budaya bermedia digital. Insya Allah nanti ini ada PDF-nya dari Kemendikbud terkait dengan literasi digital. Nah, literasi digital itu ada digital society, ada digital ekonomi, ada digital government. Jadi masyarakat digital, ada ekonomi digital, ada pemerintahan digital. Ya, modul literasi ini nanti akan saya berikan termasuk sebagai e-materi ya. Nah, 4 kerangka literasi digital tadi, digital skill, digital etik, digital safety, dan digital culture. Ya, digital skill ini cakap bermedia digital ya. Jadi terampil menggunakan media digital. Digital etik ini ya punya etis lah. Jangan sampai kita nge-share itu sesuatu yang tidak etis. Misalkan kadang orang itu main share orang ketabrak kepalanya pecah, di-share. Waduh, itu enggak etis itu. Masa ada orang meninggal habis itu di-share begitu kan? Ya, jadi mohon maaf kemudian konten-konten negatif ya. Bapak Ibu perlu diperhatikan yang punya anak, jangan sampai HP-nya ada namanya itu ada aplikasi yang namanya yang bisa membuka konten-konten negatif itu loh, Bu. Aduh, lupa saya. Apa? VPN bukan Pak? VPN. Nah, iya, VPN. Ya, hati-hati Bapak Ibu di HP-nya anak-anak yang ada aplikasi VPN, ya segera dihapus. Ya, jangan sampai kemudian aplikasi itu bertengger di situ, karena itu bisa mengakses konten negatif. Ya, kecuali kalau misalkan Bapak Ibu keluar negeri, kayak di Cina, saya pernah ke Cina itu, WhatsApp itu enggak bisa, karena WhatsApp itu diblokir oleh pemerintah. Ya, dia punya aplikasi sendiri di China itu, sehingga untuk bisa pakai WhatsApp harus download VPN. Nah, kecuali kayak gitu, itu kan memang kepentingan. Tapi kalau di Indonesia kan boleh pakai WhatsApp. Jadi kalau ada VPN ini perlu dicurigai ya. Jangan-jangan Bapak Ibu yang nggak tahu VPN itu. Tapi saya infokan begini, jangan dicoba ya. Digital safety, aman bermedia sosial. Jangan mau memasukkan password apapun ketika di media sosial. Misalkan Bapak Ibu daftar apa, kemudian disuruh masukkan email, oke lah email. Tapi kalau password jangan sampai. Ya. Nanti Bapak Ibu terrecord password emailnya, semuanya dicari data Ibu di email, WhatsApp diblokir, bisa jadi rekening diblokir. Wah, berbahaya. Digital culture, budaya bermedia sosial. Kita harus tahu budaya orang. Nanti akan saya tunjukkan. Oke. Kemudian literasi digital untuk 3 komponen masyarakat, digital society, digital ekonomi, dan digital government. Digital society itu untuk masyarakat luas, digital ekonomi itu untuk kayak tadi, literasi finansial, pinjol, dan digital government. Nah, ini strategi digital ya. Strategi literasi digital. Bapak Ibu untuk bagi peserta didiknya harus melakukan 6 strategi literasi digital ini. Yang pertama manajemen waktu, ya, manajemen waktu. Guru dapat menanyakan jadwal kegiatan sehari-hari peserta didik dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ya, saya kemarin buatkan jadwal buat anak saya itu dari ya, jadi harus di-manage ya. Peserta didik guru harus menanyakan kegiatan sehari-hari. Kalau sekarang pandemi ya orang tua. Saya membuat ini begini jadwal manajemen waktu, kelihatan enggak ya? Ini mulai bangun tidur, sholat, mandi, belajar, bermain HP pun ada, cuma dibatasi bermain. Nah, ini kemudian kalau sudah aktivitasnya dicontreng. Jadi anak setiap hari saya buatkan begini, di copy berapa kali,
kemudian ditempel di depan pintu kamarnya. Jadi kita enggak usah nanya, sudah mandi belum? Kita lihat ada contrengnya, oh belum mandi. Nak mandi gitu. Sudah belajar belum? Nah, ini HP ini melihat HP ini 3 kali melihat HP dalam sehari. Yang pertama 30 menit, yang kedua 30 menit, yang ketiga 30 menit. Berarti 1,5 jam. Nah, ini ada batasan. Jadi di alarm. Bermain 2 kali, tidur 2 kali. Ngasih makan PT ya, dan lain-lain. Nah, ini manajemen waktu ya. Jangan sampai anak itu di bahasa Jawanya itu diumbar itu dibiarkan main HP kadang itu orang tua itu daripada ganggu saya kerja Pak, saya kasih HP. Ya. Guru dapat memberikan materi tentang dampak radiasi layar. Terlalu sering di layar itu juga jenuh. Bapak Ibu nanti habis Zoom ini kan juga capek wajahnya menghadap layar. Pada radiasi layar monitor pada kesehatan tubuh jika terlalu banyak menggunakan sosial dan gawe media sosial. Bentar, ini ada telepon. Kemudian perundungan di dunia maya. Ya. Bentuk perundungan yang kerap terjadi di kalangan pelajar diantaranya adalah mengejek, merendahkan, dan mempermalukan dengan sengaja. Jadi ini yang perlu diperhatikan, literasi digital. Kemudian dampak perundungan di media sosial lebih buruk dibandingkan dengan dunia nyata. Kalau di dunia nyata itu kan ketemu orangnya, kalau dunia maya itu enggak tahu orangnya. Walaupun kita di dalam kamar, itu orang mengejek bisa aja kan. Berikut ini adalah cara untuk melawan perundungan dunia maya yang dilakukan di media sosial yang perlu guru sosialisasikan kepada peserta didik, yaitu jangan merespon. Kalau diejek di grup, jangan merespon. Jangan balas dendam, simpan bukti perundungan. Kalau perlu di screenshot, ya. Kalau ada apa-apa dilaporkan. Serta temui dan laporkan kepada guru, ya, orang tua, dan jika diperlukan pihak yang berwenang. Nah, ini kalau perundungannya, bullyingnya, pengejekannya keterlaluan, bisa dilaporkan ke orang tua, guru, atau pihak yang berwenang. Jadi jangan balas dendam, jangan merespon. Kenapa kalau jangan merespon, kita nanti terpancing ikut mengejek juga, biarkan saja. Kemudian guru juga dapat mensosialisasikan aturan dan sanksinya bagi anak yang terlibat perundungan dan kekerasan agar anak paham. Beritahu bahwasanya bullying, cyberbullying itu ada pasalnya. Jangan sampai melakukan perundungan. Tema perundungan dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran tematik seperti PKN, IPS, dan agama di kurikulum sekolah. Kemudian strategi selanjutnya ada pengelolaan keamanan cyber. Ya. Guru dapat mensosialisasikan tips keamanan berikut kepada peserta didik. Yang pertama, membuat alamat ponsel dengan menggunakan username sesuai nama asli. Jangan nama-nama palsu bukan nama sesungguhnya. Membuat kata sandi yang sulit ditembus. Jangan membuat kata sandi tanggal lahir. Itu mudah ditebak. Ya. Kalau lupaan itu ya nggak apa-apa. Saya termasuk orang yang membuat kata sandi dengan kata tanggal lahir karena terlalu banyak yang lupa. Tapi beberapa kali ini saya membuat 2-3 agama dengan kata sandi. Kemudian kata sandi dapat berupa gabungan angka dan huruf yang bukan tanggal lahir. Kemudian tidak memberitahukan kata sandi akun ponsel. Nah, ini kalau ada WhatsApp, ya ini seringkali WhatsApp-nya diblokir ya. Ya, disuruh memberikan kata sandi yang masuk di SMS kepada orang. Mohon maaf, tadi saya update WhatsApp, itu tolong kode yang masuk di HP sampean kirim ke saya ya. Apa hubungannya dia ngupdate WhatsApp dengan dikirim ke saya? Nah, itu habis itu kita ngirim, WhatsApp kita hilang. Habis itu WhatsApp kita dipakai untuk minjem-minjem uang ke orang lain. Terakhir kemarin, Pak, ini saya Satgas COVID ingin membentuk sebuah komunitas. Itu mohon maaf ada kode yang masuk, tolong dikirim ke saya ya. Nah, itu biasanya begitu. Pokoknya jangan mau ngirim-ngirim kode. Keempat, mengunci perangkat digital. Jadi dikunci.
Kelima, mengatur mesin pencari dengan filter agar anak tidak mengakses informasi yang dilarang. Sebenarnya mesin pencari Mozilla Firefox, kemudian Safari, kemudian Internet Explorer itu ada filternya. Yang tahu ahli IT. Di sekolah suruh filter. HP-nya anak-anak dikumpulkan di sekolah, dikasih filter semuanya supaya nggak bisa mengakses sesuatu yang tidak boleh. Tidak membuka tautan yang tidak jelas. Ya. Bisa jadi itu akan menjebak kita. Logout atau sign in jika sudah selesai menggunakan akun ponsel. Nah, ini sering di laptop kita habis membuka email nggak di sign out, dibiarkan begitu saja. Ya, naudzubillah. Misalkan laptop kita itu hilang, kemudian ditemu orang, emailnya masih terbuka. Nah, itu kan menjadi bahaya. Kedelapan, meminta orang dewasa di rumah untuk melengkapi perangkat. Ini pengolahan keamanan cyber. Kemudian yang keempat, pengelolaan privasi. Guru dan orang tua juga perlu mengedukasi pentingnya menjaga keamanan data diri agar terhindar dari berbagai ancaman seperti penipuan, pemalsuan identitas, dan hal berbahaya lain di dunia. Jangan mudah nge-share NIK ya, NIK KTP itu loh. Karena NIK itu bisa dipakai untuk mengajukan pinjol. Apalagi scan KTP, jangan mudah men-scan KTP. Walaupun sekarang itu kan ada, silakan foto KTP dengan gambar orangnya begini. Ini tujuannya apa? Supaya tahu bahwasanya yang punya itu dia, bukan kemudian dia foto KTP-nya orang dipakai untuk minjem dana, begitu tidak bisa, maka dibeginikan. Ya. Namanya gambar KTP kan bisa aja diedit gitu kan, biar sama. Nah, makanya jangan mudah. Berikut ini adalah langkah yang dapat dilakukan anak untuk menjaga privasi di internet. Yang pertama, tidak memberitahukan data diri dan keluarga serta alamat di jejaring sosial. Jangan sampai ngasih alamat rumah. Secara umum ya, tidak memasang foto dan video tanpa sepengetahuan dan izin orang tua. Ini seringkali anak-anak bermain TikTok. Ya, anak saya kadang ngupload TikTok pakai jilbab. Ya, jangan sampai pakai TikTok gak jilbaban. Pakai baju yang sopan ya begitu ya. Ketika tidak menerima pertemanan dari orang yang tidak dikenal. Nah, ini seringkali di-like di TikTok orang-orang yang tidak kenal. Banyak sekali pencurian dan lain sebagainya. Tidak memberitahukan lokasi di jaring sosial, berteman dengan orang tua dan guru di jejaring sosial. Orang tua harus follow Facebooknya anak, orang tua harus follow Instagramnya, Twitternya, TikToknya anak, di-follow. Pak, saya enggak punya TikTok. Ya, download TikTok. Biar tahu aktivitas anak yang diunggah itu apa saja. Biar tahu di Instagram itu dia itu mengunggah foto apa saja. Orang tua harus tahu. Makanya orang tua harus punya Instagram, Twitter, TikTok untuk memantau aktivitas anak-anak kita di media sosial. Kemudian berpikir kritis. Nah, dalam pembelajaran di kelas, guru dapat mengajukan pertanyaan kepada peserta didik terkait dengan pemerolehan informasi. Berikut adalah pertanyaan yang dapat menumbuhkan sikap berpikir kritis pada peserta didik ketika mereka memperoleh informasi. Misalkan, siapa itu yang kamu follow? Misalkan. Pertanyaan terkait apa, itu aplikasi apa, itu di mana orangnya, kapan kamu mengikuti dia, mengapa, bagaimana. Ini pertanyaan-pertanyaan yang kritis terhadap sesuatu. Atau misalkan begini, ada tawaran pinjol. Siapa ini yang nawarkan? Apa produknya? Di mana kantornya? Kapan dia akan? Nah, begini, pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi saya kemarin pernah tiba-tiba dimasukkan di Telegram, grup Telegram investasi. Ternyata investasi bodong. Hampir kena. Gara-gara apa? Di dalam Telegram itu ada teman saya yang dia juga ngupload. Alhamdulillah dapat refund sebesar 10%. Saya invest 10 juta. Wah, saya langsung kaget itu. Jangan-jangan betul ini. Saya japri ke WA-nya, bahkan saya telepon, Bu, zaman betul tak Bu ikut investasi?
Pak, mohon maaf Pak, itu Telegram saya diblokir. Oh, jadi Telegramnya diblokir, dia memasukkan nomor-nomor orang lain. Gitu. Nah, itu jangan sampai. Nah, ini salah satu prakteknya literasi digital ya. Kepada Bapak Ibu bisa menggunakan kepada anak-anak. Jadi begini, anggaplah dunia maya itu seperti perkampungan begitu ya. Ya, ini ada rumah gitu. Misalkan ini itu Facebook, ini website, ini YouTube, ini media sosial. Artinya perkampungan. Anggaplah begitu. Kita buat seperti itu ya. Untuk menjelajah perkampungan daring, kamu harus memakai kendaraan ya, yang berupa gawai. Ya. Seperti apa gawai itu? Ya seperti laptop, komputer, handphone. Nah, lantas apa itu gawai? Gawai adalah peranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis yang secara spesifik. Piranti ini dirancang lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya. Jadi kita, anak-anak kita akan menjelajahi perkampungan daring menggunakan gawai kita, menggunakan HP, laptop, gitu ya. Nah, sekarang apakah anak-anak punya gawai? Punya Bapak Ibu, gitu. Coba gambarkan gawai kamu di dalam kotak ini. Ya, ada yang gambar HP, ada yang HP-nya Xiaomi, ada yang HP-nya Lenovo, ada yang HP-nya iPhone, dan lain gambar. Ada yang pakai laptop. Oke anak-anak. Setelah menggambar gawai, maka saat kamu berada di perkampungan daring, pastikan kamu menjelajah dengan aman ya. Jangan sampai menjelajah kemudian kesasar ya. Apa yang akan kamu lakukan saat kamu masuk ke perkampungan daring? Apa yang kamu lakukan? Menjelajah dengan pendampingan orang tua atau guru. Ya, jangan menelusuri perkampungan daring sendiri ya. Jangan sampai kalian menyusuri perkampungan daring itu sendiri tanpa pemantauan oleh guru, nanti bisa kesasar, masuk rumahnya orang. Ya, berkomunikasi dan membagi informasi hanya dengan orang yang sudah dikenal baik. Jangan mau diajak orang yang belum kenal. Ya, saat akan mengunjungi perkampungan daring, kamu akan masuk ke perkampungan daring melalui internet browser. Apa itu internet browser? Ya, seperti Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, dan Safari. Oke. Nah, contoh praktek literasi daring, digital ya. Browser tadi yang 4 atau 5, membantumu membuka isi perkampungan daring. Nah, ketiklah apa yang ingin kamu cari dengan kata kunci. Ya, buat kata kunci yang spesifik ya. Berikut ini tips yang bisa kamu lakukan supaya kamu merasa aman saat menjelajah dunia daring. Oke, pertama ketik kata kunci yang tepat dalam laman browsermu. Pengetikan kata kunci yang tidak tepat akan membawamu menuju halaman yang tidak diinginkan. Nanti kesasar. Kedua, temukan domain yang terpercaya. Jadi pakai domain yang .com, .co, .id ya untuk mencari informasi. Jangan mencari informasi di blogspot.com, Kompasiana, dan lain-lain. Kenapa? Karena itu tidak melalui verifikasi. Blogspot, Kompasiana itu kan website pribadi ya. Sedangkan setiap orang bisa ngupload, tidak ada verifikasi. Kalau .com, .id itu kan ada adminnya yang memverifikasi berita ini benar apa enggak. Contohnya misalkan, coba cari informasi tentang habitat harimau Sumatera. Ya, habitat harimau Sumatera. Oke. Setelah kamu ketik kata kuncinya, kamu akan menemukan banyak artikel, kan banyak artikel di sini kan. Berita, video, atau gambar yang muncul di layar gawai. Nah, anak kan bingung, mana yang harus saya pilih? Banyak sekali. Gitu. Maka, di sini guru bisa membuat tabel seperti ini. Carilah informasi dari internet bertema habitat harimau Sumatera dengan menggunakan browser yang berbeda. Bisa Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox. Kemudian tuliskan 3 kata kunci ya yang kamu gunakan untuk mencari informasinya. Misalkan habitat elang Jawa
Atau misalkan tadi habitat harimau Sumatera. Nah, itu kan banyak artikel, ya. Kemudian tuliskan di sini, kata kunci yang kamu tuliskan apa, browser yang kamu gunakan apa, judul artikel yang kamu temukan apa, penulisnya siapa, alamat websitenya apa. Nah, ini sebagai latihan, nanti guru bisa ngecek, oh, coba alamat website ini kurang valid, ya, penulisnya ini tidak kompeten, ya, kata kuncinya ini kurang spesifik. Nah, gitu. Jadi ini belajar untuk mencari informasi yang valid di internet. Karena tidak semua informasi yang ada di internet itu bisa dikatakan valid. Nah, kemudian saat menggunakan browser, mestinya guru itu memberikan apa ya istilahnya, tempat yang valid. Misalkan begini, kayak tadi, misalnya informasi yang kamu cari ada di situs National Geographic, ya, dengan kata kunci ikan salmon, maka tampilannya adalah sebagai berikut, ya. Kalau misalkan guru cari informasi tentang ikan salmon, ya, gitu saja tanpa melampirkan National Geographic, ya. National Geographic itu semacam kayak website yang akurat, yang valid tentang berbagai macam fauna. Maka caranya National Geographic, ikan salmon. Nah, supaya apa? Nanti laman yang keluar adalah laman National Geographic, supaya anak itu informasi yang diterima itu adalah informasi yang benar dan valid. Jangan kemudian menyuruh anak jalan tetapi tidak dikasih petunjuk. Gitu. Ya sudah, pokoknya cari di internet tentang ikan salmon. Nah, akhirnya dicari, nyari website dimanapun dia ketemu. Yang namanya anak kan belum bisa memverifikasi mana yang website yang betul, mana yang tidak. Maka guru harus yang selektif sebelum ngasih tugas ke anak. Misalkan guru agama, cari hukum sholat safar, yaitu berapa kilometer. Itu kan banyak sekali itu. Kalau misalkan ya kita melihat ideologi daripada sekolah di Gunung Madu ini, ya, kira-kira ideologinya lebih kemana. Misalkan kalau guru sekolah Muhammadiyah, maka cari website yang selaras dengan ideologi Muhammadiyah. Atau kalau sekolahnya NU, cari yang selaras dengan NU. Kalau ideologinya apa, jangan sampai kemudian anak-anak kita itu ideologinya ini gara-gara dia searching di website yang terlalu bebas, akhirnya dia terpengaruh. Gitu ya. Itu contohnya begitu. Jadi guru harus memberikan. Atau misalkan mengetahui cuaca di sebuah kota. Cari aja cuaca di Surabaya. Oh, panas ya, 29 Celcius. Nah, kemudian setelah itu, coba kita evaluasi siswa itu. Oke ya, kamu akan melakukan aktivitas ini dalam kelompok yang terdiri dari 3-5 orang. Suruh berbaris, suruh jejer begitu ya. Tapi sekarang pandemi ini yang susah ini. Kamu akan berdiri dan membuat satu baris ke belakang. Oke, satu baris gini ya, baris. Hal yang harus kamu lakukan adalah jika kamu setuju bahwa pernyataan tersebut aman dilakukan dalam aktivitas daring, maka kamu bisa maju. Nah, ini ada pernyataan nanti. Kalau benar kamu maju. Tapi jika pernyataan tersebut tidak aman dilakukan, maka kamu harus melangkah mundur. Ya. Nah, maka guru membaca pernyataan satu persatu dan membahas jawaban yang tepat. Jadi begini, nanti kalau misalkan loh ya, contoh, menuliskan kata kunci di browser dengan benar. Itu sesuatu yang aman enggak? Nah, misalkan yang depan, yang nomor 2 ini bilang aman, maka dia maju. Yang 1, 2, 3 bilang aman, maka dia maju. Yang tengah ini bilang nggak aman, dia mundur. Mesti ketahuan kan, oh dia salah gitu. Yang benar itu. Begitu udah salah tenang Mbak sekarang Mbak. Yang kedua, domain terpercaya untuk diakses adalah .com.id. Benar apa salah? Oh benar, maju. Menuliskan alamat lengkap di media sosial. Oh enggak aman, mundur. Menanggapi ejekan perundungan yang dilakukan oleh teman. Enggak aman, mundur. Mengambil foto dari Google Image tanpa menuliskan sumber. Oh enggak aman, mundur. Jadi ini
game aja lah, game. Jadi evaluasi sambil, oke, jadi ini anggaplah siswa yang berjejer gitu ya. Jadi permainnya maju mundur, kalau benar maju, kalau salah mundur. Nanti kalau dalam satu baris ada yang salah menjawab, mestinya itu aman tapi dijawab tidak aman, maka dia akan mundur ketabrak dengan temannya yang lain. Itu mesti juga akan seru kalau misalkan dilakukan di luring ya. Nah, ini ada 3 materi yang akan saya share nanti. Ini PDF ya, yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, literasi digital. Kemudian ini yang dikeluarkan oleh Kominfo, budaya bermedia digital. Dan ini dari Kemendikbud juga, materi pendukung literasi digital. Jadi nanti setelah acara ini akan dibagikan sebagai materi tambahan.